kita bangun dengan tubuh yang sehat, kita menikmati berkat Tuhan, bisa melihat hari yang baru ini. Kita angkat pujian kita, ku bersyukur banyak yang Kau perbuat dalam hidup.
hari ini. Kami bangun dengan tubuh kami yang sehat. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru. Kami boleh menikmati berkat Tuhan yang kami terima dan sementara kami nikmati. Tuhan, pada saat ini kami mau duduk diam. Kami mau memuji Tuhan. Dan kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami agar kami mau mentaati firman yang akan kami dengar sebentar. Terima kasih Tuhan, berikan kami telinga yang mau dengar-dengar dan hati yang mau menerima benih firman yang ditaburkan, supaya jika Tuhan berkenan, kami boleh bertumbuh menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, Miss Ayu bertanya sekali lagi, apakah semua di rumah baik semuanya? Apa kabar anak-anak? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Kalau bisa semuanya kita bernyanyi, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Ayo tangannya di pinggang yuk. Sebelum itu, mari kita menyanyi satu pujian lagi untuk mempersiapkan hati kita. Ajarilah kami saling mengasihi. Kasih pasti lupa. Pasti pemaaf
Anak-anak, sebelum kita mulaikan mendengar firman Tuhan, Miss Wulan mengajak kalian semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Berkatilah firman-Mu yang akan disampaikan oleh Miss Wulan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Miss Wulan akan bertanya kepada kalian semua ya. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa, yes, yes, yes. Anak-anak, firman Tuhan kali ini akan berbicara tentang kasih. Kalian tentu ingat ya, apa isi dari hukum kasih? Hukum kasih itu ada dua, yaitu hukum kasih yang pertama dan kedua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah anak-anak, pada saat itu Tuhan Yesus ditanya sama orang-orang Farisi, Tuhan, bagaimana cara saya untuk bisa masuk dalam kerajaan surga, kerajaan kekal, katanya. Apa jawab Tuhan Yesus? Lakukanlah hukum Taurat. Apa isi hukum Taurat? Kata Tuhan Yesus. Lalu orang Farisi itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Benar jawabmu, kata orang Farisi. Tuhan Yesus bilang begitu sama orang Farisi. Benar jawabmu, katanya. Lakukanlah itu, kamu akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti itu jawab Tuhan Yesus. Lalu untuk membenarkan dirinya, orang Farisi ini bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa artinya sesamamu manusia? Lalu Tuhan Yesus bercerita kepada orang-orang Farisi itu. Dengar dengan baik ya, Miss Wulan akan sampaikan ceritanya apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi itu. Ada seorang kaya. Orang kaya ini berasal dari Yahudi, anak-anak. Ada seorang kaya dari Yerusalem akan menuju ke Yeriko. Kalian lihat di sini ya, dia mengadakan perjalanan yang sangat jauh menuju Yeriko. Tetapi di tengah-tengah jalan, apa yang terjadi dengan orang kaya ini? Orang ini dirampok, anak-anak. Ya, coba kalian perhatikan. Orang ini dirampok. Orang ini diambil harta bendanya, bahkan dia dipukul, hampir mati. Dia terluka. Orang ini berdarah. Dia sampai minta tolong. Tolong saya, tolong. Karena badannya semua sudah berdarah. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia tergeletak di tanah. Tetapi apa yang terjadi, anak-anak? Coba kalian perhatikan gambar ini. Dia sudah tidak berdaya. Orang Yahudi yang tergeletak ini sudah tidak berdaya. Lalu apa yang terjadi, anak-anak? Ada orang Farisi lewat jalan itu ya. Nah, dia melihat orang yang sangat sakit ini, kesakitan ini, yang berdarah-darah ini. Dia hanya menengok saja, anak-anak. Dia tidak melakukan apa-apa. Tidak ada belas kasihan. Dia hanya lewat, ditengok saja. Oh, kasihan ya, cuman seperti itu. Tapi dia tidak melakukan tindakan apapun. Lalu selanjutnya apa yang terjadi, anak-anak? Ada seorang imam, ada seorang Lewi jalan. Ya anak-anak, jalan. Dia lihat orang ini. Dia lihat orang yang kesakitan, yang merintih minta tolong. Tetapi tidak ada belas kasihannya. Dia hanya lewat. Ya, sekalipun orang ini, tolong saya Pak, saya kesakitan, saya dirampok, saya terluka, tidak peduli, dia tetap lewat. Lalu
Apa yang terjadi dengan orang ketiga ini anak-anak? Dia adalah orang Samaria. Orang Samaria. Dia lewat. Nah, setelah melihat orang yang sakit ini, yang tergeletak, yang habis dirampok ini berdarah-darah, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dia turun dari keledainya. Turun dia anak-anak. Turun dia. Coba kalian perhatikan. Dia turun dari keledainya menolong orang yang sakit. Orang yang sakit ini dinaikkan di atas keledai anak-anak. Ya, dinaikkan di atas keledai. Dibawa kemana sama orang Samaria ini? Dia dibawa ke sebuah penginapan anak-anak. Di penginapan itu luka-lukanya dibersihkan, dirawat, ya, hingga orang-orang ini merasa lebih baik. Dan keesokan harinya orang ini, orang Samaria ini memberi 2 dinar kepada pemilik penginapan. Bapak, Ibu, saya ada 2 dinar uang. Tolong rawat ya orang yang sakit itu sampai sembuh. Nanti jika uangnya kurang, setelah kembali dari mengadakan perjalanan, saya akan membayarnya. Wow, luar biasa anak-anak ya yang dilakukan oleh orang Samaria ini anak-anak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi sangat benci kepada orang-orang Samaria. Mengapa orang Yahudi benci kepada orang-orang Samaria anak-anak? Karena orang Samaria dianggap adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi dia tidak suka dengan orang-orang Samaria. Sekarang Misulan bertanya, coba kalian perhatikan gambar ini ya. Misulan bertanya, di antara ketiga orang ini pada saat, perhatikan anak-anak ya, di antara ketiga orang ini pada saat melihat sesamanya menderita dan sangat membutuhkan, manakah menurut kalian yang paling melakukan kehendak Tuhan? Apakah orang Farisi, atau orang Lewi, ataukah orang Samaria? Apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini anak-anak? Cerita tentang orang Samaria yang baik hati ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang Samaria ini dibenci oleh orang-orang Farisi. Tetapi dia tidak membalas kebencian dengan kebencian. Karena firman Tuhan diterapkan di dalam hidupnya. Tidak hanya bicara, tetapi ada satu tindakan yang nyata untuk dilakukan, yaitu apa? Dia turun dari keledainya menolong. Itu adalah tindakan orang Samaria. Dipenuhi oleh belas kasihan hatinya. Hatinya dipenuhi oleh cinta kasih. Hatinya dipenuhi oleh belas kasihan, sehingga dia rela memberikan uang 2 dinar dan menolong dan merawatnya. Lalu bagaimana dengan kita anak-anak? Mari Misulan mengajak kita semua, biarlah hati kita saat ini dipenuhi oleh belas kasihan. Jangan kita membalas kebencian dengan kebencian, tetapi biarlah kebencian itu kita balas dengan kebaikan. Jika kalian dibenci oleh seseorang, biarlah pengampunan itu datang kepada hati kita. Kita rela melepaskan pengampunan. Ampuni dia, bahkan doakan dia supaya Tuhan mengubah dan menjamah hatinya. Amin anak-anak. Puji Tuhan. Hari ini saja yang bisa Misulan sampaikan. Kiranya cerita Samaria, orang Samaria yang baik hati ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati, dan Misulan mengajak kalian semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami naikkan doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Seperti halnya orang Samaria yang baik hati. Jika kami dibenci oleh orang lain, biarlah kasih itu mengalir dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi anak yang baik, anak yang penuh kasih, peduli dengan sesama kami, peduli dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu.
kami sungguh diberkati dan kami akan menjadi terang seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus menjamah kami, memenuhi hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Pertemuan atau ibadah kali ini Misulan akhiri sampai di sini. Pesan Misulan di masa corona ini, kalian tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.